Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Logistik Migas, PEM AK Migas. Untuk saya sendiri itu Denny Arisaputra dan rekan saya. Heni Pratiwi. Jadi di sini kami akan membahas analisis pengendalian persediaan produk FAME menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity di TBBM Jakarta Group. Baiklah, langsung saja saya serahkan kepada Saudari Heni Pratiwi. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pengendalian persediaan produk. Nah, pengendalian persediaan produk itu merupakan sebuah aktivitas untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi persediaan agar tetap tersedia sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Pengendalian itu berfungsi untuk menentukan tingkat keseimbangan agar persediaan yang ada tidak terlalu banyak sehingga menjadi tidak tepat guna atau tidak efisien. Apabila persediaan yang terlalu sedikit mempunyai efek menekan keuntungan akibat kehilangan kesempatan sehingga perusahaan tidak bekerja secara optimal. EOQ atau Economic Order Quantity adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pembelian produk dan dapat menekan biaya persediaan itu sendiri. Dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji suplai dan stok produk FAME di wilayah kerja TBBM atau Terminal Bahan Bakar Minyak Jakarta Group Pelumpang yang akan disalurkan ke konsumen untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Nah, metode EOQ ini merupakan metode yang digunakan untuk mengoptimalkan pembelian barang dan dapat menekan biaya persediaan sehingga efisiensi persediaan barang tersebut dapat berjalan dengan baik. Asumsi dalam menggunakan metode EOQ ini adalah yang pertama untuk permintaan terhadap produk diketahui, konstan, dan terus-menerus atau disebut dengan kontinu. Yang kedua, waktu menunggu kedatangan produk atau lead time diketahui dan konstan. Yang ketiga, tidak terjadi kekurangan barang atau produk. Yang keempat, harga per unit produk dan harga penyimpanan per unit adalah konstan. Di slide berikutnya kita bisa melihat hubungan antara order cost dan holding cost. Untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal, manajemen harus memperkecil biaya pemesanan atau ordering cost dan biaya penyimpanan atau holding cost. Sifat kedua jenis biaya ini berlawanan sehingga titik jumlah pemesanan yang ekonomis terletak di garis singgung antara kedua biaya tersebut. Bisa kita lihat pada chartnya. Pada chart atau grafik. Nah, dari grafik ini, hubungan antara order cost atau holding cost sehingga EOQ didapat EOQ sama dengan akar kuadrat 2 dikali CR dikali D dibagi dengan CH. Total biaya dari metode EOQ adalah TC sama dengan Q dibagi 2 dikali CH ditambah D per Q dikali CR. Kita bisa lihat keterangan dari rumus-rumus tersebut. Nah, di sini ada tabel yang memperlihatkan data-data dari data-data throughput penyaluran produk FAME yang ada di TBBM Group, yang ada di TBBM Jakarta Group Pelumpang dari tahun 2014 sampai tahun 2018, mulai dari throughput per tahunnya, lalu throughput hariannya. Tugas utama dari TBBM Jakarta Group Pelumpang ini sendiri adalah untuk menerima, menimbun, dan menyalurkan bahan bakar minyak dan non-bahan bakar minyak, serta untuk melayani kebutuhan konsumen atau masyarakat dengan mudah dan harga yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mendukung keberhasilan operasi pelayanan kebutuhan BBM dan non-BBM sangat tergantung pada kesiapan dan kehandalan sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh TBBM Jakarta Group
pelumpang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan pada aktual throughput PAME dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Tujuan akhir dari hasil peramalan throughput PAME TBBM ini adalah untuk mendapatkan hasil prediksi jumlah pemesanan produk PAME yang ekonomis berdasarkan pendekatan metode EOQ atau Economic Order Quantity. Pada tabel yang kita lihat ini merupakan perhitungan metode menggunakan EOQ. Nah, di sini ada tahun, ada throughput yang kemudian disingkat dengan D, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan EOQ. Nah, untuk mendapatkan nilai dari EOQ ini, rumusnya adalah 2 dikali nilai CR, dikali dengan D, dikali lalu dibagi dengan CH. Lalu didapatkanlah hasil dari EOQ itu sendiri. Setelah hasil EOQ ini didapatkan, lalu diakarkan hasil EOQ ini didapatkan. Yang sebelah kanan ini adalah hasil akhir dari perhitungan menggunakan metode EOQ ini sendiri. Kemudian selanjutnya adalah dari hasil perhitungan EOQ yang telah kita lakukan pada slide sebelumnya itu, kita berlanjut pada perhitungan frekuensi pemesanan PAME, di mana di sini ada data-data yang berisikan tahun, yaitu tahun 2018 sampai tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2018, lalu ada throughput-nya, EOQ, frekuensi pemesanan ini didapatkan dari hasil A dibagi B atau throughput dibagi dari hasil EOQ. Lalu siklus persediaan. Dari hasil frekuensi pemesanan ini, kita dari siklus persediaan maksud saya, untuk mendapatkan siklus persediaan itu, rumusnya adalah EOQ dibagi throughput, lalu dikali 365 hari. Inilah hasil yang kita dapatkan dari frekuensi pemesanan produk PAME dalam jangka waktu yang sudah ditentukan pada 365 hari. Kemudian setelah kita berhasil mencari hasil perhitungan dari frekuensi PAME, kita berlanjut pada total biaya persediaan menggunakan metode EOQ. Jadi pada step selanjutnya adalah total dari keseluruhan biaya persediaan yang harus kita lakukan menggunakan metode EOQ ini. Data-data yang disajikan pada tabel ini adalah mulai dari tahun, total ordering cost, biaya penyimpanan, lalu pada perhitungan akhirnya adalah total biaya persediaan. Bisa kita lihat data-data yang telah disediakan. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Denny, silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan. Nah, jadi untuk sudah dijelaskan dari saudara ini tadi, total biaya persediaan ini didapat dari total ordering cost ditambah biaya penyimpanan, sehingga didapat total biaya persediaan per tahunnya, dari 2014 sampai 2018. Baik. Nah, kita masuk ke sini, lead time. Jadi lead time itu adalah jangka waktu antara produk yang dipesan dari supplier sampai ke konsumen. TBBM Jakarta Group Pelumpang ini untuk pemesanan FAMI biasanya melewati kantor Pertamina Pusat. Dan Pertamina Pusat melakukan pemesanan 2 minggu lebih awal dan dibatasi untuk melakukan pengiriman kurang lebih 7 hari sebelum produk dibongkar. Nah, jadi didapat data tadi pada tahun 2014 EOQ-nya sebesar 25 juta sekian, siklus kapalnya 65 dan lead time-nya 7 hari tadi. Didapat jadi ROP-nya itu ada lead time dibagi siklus kapal dikali dengan EOQ, sehingga didapat data tersebut. Itu untuk 2014 dan bisa dibaca sampai 2018. Perkiraan kedatangan kapal berdasarkan forecast, jadi ini tadi kita udah bahas sampai 2018, jadi sekarang perkiraan 5 tahun ke depan mulai dari 2019 sampai 2023. Nah, jadi untuk forecast demand pada 2019 itu ada 240 juta sekian dan juga bisa dilihat sampai 2013
untuk kapasitas rata-rata tanker dalam liternya itu ada 5 juta. Jadi untuk jumlah kapal itu bisa dibagi saja antara forecast demand dibagi dengan kapasitas rata-rata tanker. Didapatlah untuk 2019 48 sampai dengan 2023 itu ada 89. Untuk perkiraan biaya pemesanannya ini udah dapat berapa frekuensinya tadi yang ada di sebelumnya kita bahas tadi. Untuk 2019 itu ada 48, dengan biaya transportasinya itu ada di data tersebut ada 73 miliar ya, dengan biaya operasionalnya segitu, dan total biaya pemesanannya tinggal dijumlahkan saja, itu ada 74 miliar. Sekarang perkiraan biaya sekali pesan periode 2019 sampai 2013. Dengan throughput yang didapat tadi 240 juta tadi udah kita bahas sebelumnya, dengan total biaya pemesanan juga udah kita bahas, dengan kuantitinya ini kita perkirakan itu sekitar 5 juta dipatok rata. Jadi untuk biaya sekali pesannya itu ada total biaya pemesanan dikali dengan kuantiti dibagi dengan throughput, sehingga didapatlah angka sekian untuk dari 2019 sampai 2023. Perkiraan biaya penyimpanan periode 2019 sampai 2013, jadi udah di kuantiti tadi udah jelas tadi itu ada 5 juta diperkirakan dari 2019 sampai 2013. Untuk total biaya penyimpanan per liternya juga sudah tertera di sini. Jadi untuk biaya penyimpanannya tinggal kita bagi saja antara total biaya penyimpanan dibagi dengan kuantiti, sehingga didapat data tersebut. Ini jadi perkiraan pemesanan EOQ FAME periode 2019 sampai dengan 2023, mohon maaf. Nah, ini tadi 2019 ini throughputnya sudah kita ketahui 240 sekian, dan biaya sekali pesan juga sudah kita dapat, biaya penyimpanan juga sudah kita dapat, jadi kita tinggal cari EOQ-nya, akar dari 2CR dikali D per CH, sehingga didapat segini, dan juga akar hasil EOQ-nya itu 23.967 sekian. Itu untuk 2019 dan juga bisa dilihat sampai 2023. Perkiraan frekuensi pemesanan FAME pada 2019 sampai 2023, ini throughputnya udah kita bahas tadi, ada di slide sebelum-sebelumnya juga, EOQ-nya juga barusan kita bahas tadi. Nah, jadi untuk frekuensi pemesanan itu ada, tinggal dibagikan saja antara throughput dengan EOQ per liternya. Jadi kita dapatlah kita bulatkan menjadi 10 untuk 2019. Dan juga untuk siklus persediaannya tadi, tinggal kita balik EOQ dibagi throughput dikali 365 karena periode 1 tahun. Didapat hasil 36. Nah, jadi bisa kita lihat sampai dengan 2023. Nah, untuk perkiraan ROP produk FAME periode 2019 sampai 2023, EOQ-nya sudah kita ketahui tadi, siklus kedatangan kapalnya juga ini sesuai dengan yang sebelumnya tadi, 3633 dan seterusnya. Lead time-nya tadi 7 hari. Jadi ROP-nya tinggal dibagi saja antara siklus kedatangan kapal dibagi dengan EOQ dikali 365. Jadi untuk selanjutnya kita bahas pemesanan optimum pada tahun 2023, yaitu sebesar 29.035.874 liter. Nih, yang ini kita dapat. Jadi pada pemesanan tersebut diketahui waktu siklus persediaan sebesar 24 hari dengan lead time 7 hari. Di titik pemesanan, pada titik pemesanan sebesarnya 8.517.945 liter. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.